Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Kali ini kita berjumpa di mata kuliah teori komunikasi. Saya pengampu mata kuliah teori komunikasi semester ini. Nama saya Rini Rohini. Saya sedang melepas masker saya yang seharusnya memang saya gunakan karena kita saat ini sedang berada di masa pandemi ya, maka harus menggunakan masker. Tapi kali ini insya Allah sudah jaga jarak dan bisa saya lepas maskernya agar video ini lebih maksimal. Baik, saya akan menyampaikan tentang rencana perkuliahan semester mata kuliah teori komunikasi. Ini desain RPS saya. Ini kode mata kuliahnya, rumpun mata kuliahnya. Mata kuliah ini adalah rumpun mata kuliah penciri prodi atau khusus prodi KPI ya, yang punya mata kuliah ini. Kemudian bobotnya 3 SKS. Nah, apa yang dimaksud dengan 3 SKS ini? Nanti akan saya jelaskan. Mata kuliah teori komunikasi ini ada di semester 3. Tanggal penyusunan RPS-nya 13 Januari 2020. Tapi sebetulnya RPS ini baru saya revisi karena saya menyesuaikan dengan kondisi perkuliahan daring saat ini ya. Ini dosen pengembang RPS-nya saya, Primi Rohimi, Esos MSI, koordinator rumpun mata kuliah, Dr. Haji Ahmad Zaini LCMSI, Kaprodinya Dr. Haji Ahmad Zaini LCMSI. Baik, langsung kepada capaian pembelajaran lulusan ya, atau CPL. Saya kecilkan dulu wajah saya biar tidak mengganggu layarnya ya. Jadi capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang saya susung di RPS ini adalah saya sesuaikan dengan panduan CPL dari Diktis pada tahun 2018 ya. Jadi mungkin Anda akan menemukan beberapa rencana perkuliahan semester atau RPS teori komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam IAIN Kudus ini. Bahkan di universitas atau perguruan tinggi lain ya. Namun saya berusaha mendesain RPS ini dengan betul-betul memikirkan ya, dan mempertimbangkan panduan dari Diktis. Baik, untuk yang pertama adalah CPL Prodi ya, CPL Prodi. Jadi S5 ini adalah kompetensi atau area sikap ya. Jadi di CPL dari Diktis ini ada yang sikap kelima, menghargai. Jadi CPL dari Diktis itu disusun untuk semua mata kuliah yang ada di prodi KPI. Nah, tidak semua CPL-nya itu cocok untuk beberapa mata kuliah. Maka yang cocok untuk mata kuliah teori komunikasi adalah yang sikap kelima, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan rasional orang lain. Kenapa? Karena teori komunikasi ini akan sangat didominasi oleh budaya dari Barat, pandangan dari Barat, agama yang minim, teori komunikasi ini minim sentuhan agama Islam, ya, serta merupakan temuan rasional dari orang lain tentunya, bukan dari kita, bukan dari Anda, gitu ya, bukan dari kita sendiri. Maka tugas kita lah sebagai mahasiswa perguruan tinggi Islam untuk memberikan sebanyak mungkin sentuhan nilai-nilai keislaman pada teori komunikasi yang sudah ada atau established, gitu ya. Kemudian dari CPL Diktis juga yang sesuai untuk mata kuliah ini adalah sikap ke-12. Ya. Jadi sikap ke-12 ini bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik, yaitu kejujuran, kebebasan,
dan otonomi akademik yang diembannya. Gitu. Jadi itu ini ada gangguan suara apa ya, entah apa sama suara kresek-kresek, itu abaikan saja. Semoga tidak mengganggu pendengaran kalian ya. Jadi sikap ke-12 ini, mata kuliah teori komunikasi ini ya diharapkan mahasiswa nanti bisa bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik, yaitu kejujuran, kebebasan, dan otonomi akademik yang diembannya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk misalnya dalam setiap tugasnya itu harus mencantumkan referensi siapa orang yang menyebutkan teori tersebut, itu dalam setiap tugasnya ya. Jadi tanggung jawab terhadap nilai akademik kejujuran. Kan karena tidak ada teori komunikasi yang merupakan hasil dari teman-teman, itu tidak akan mungkin ada. Tidak pernah ada. Kenapa? Karena teman-teman sedang mempelajarinya. Jadi ibaratnya teman-teman itu sedang menikmati, mengunyah, makan. Makanan itu tidak ada yang keluar dari tangan teman-teman, tapi dari racikan orang lain. Gitu ya. Gitu. Kemudian kalau P ini apa? Ini dimensi atau ranah pengetahuan. Di panduan dari diktis yang sesuai untuk teori komunikasi ini adalah pengetahuan. P8. Menguasai pengetahuan yang berkaitan dengan teori komunikasi dan penyiaran Islam, dakwah, komunikasi massa, literasi informasi baik dalam bentuk teoritik dan empirik. Seperti dilihat di sini ya, ini bukan salah copy paste ya. Kok ada komunikasi massa di sini? Bukan salah paste. Karena memang P8 itu berbunyi seperti itu. Maka nanti di mata kuliah ini teman-teman juga akan disediakan materi tentang teori komunikasi massa. Ada di situ. Teori tentang literasi informasi juga ada di situ. Ya. Yang dimensi berikutnya adalah P10 atau pengetahuan yang ke-10. Menguasai pengetahuan yang berkaitan dengan konsep, filosofi, metode disiplin keilmuan atau body of knowledge, ilmu komunikasi, dan penyiaran Islami yang relevan. Jadi memang di teori komunikasi ini nanti teman-teman akan banyak menemukan konsep-konsep atau kosakata atau kata-kata atau nomenklatur atau istilah-istilah yang berhubungan dengan komunikasi. Gitu ya. Kemudian CPL Prodi yang berikutnya adalah KU1. KU ini adalah keterampilan umum yang pertama di desain CPL Diktis itu. KU1-nya berbunyi mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya, gitu ya. Kemudian KU9, keterampilan umum 9. Maaf, saya jelaskan dulu yang KU1 ya. KU1 ini maksudnya nanti meskipun ini mata kuliah teoritis, namanya juga teori komunikasi, tetapi harus ada output atau capaian atau kemampuan yang didapatkan oleh mahasiswa untuk terampil menganalisis, untuk terampil menerapkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis tentang teori komunikasi ini. Ini teori komunikasi ini kalau sudah tahu terus mau diapakan, gitu. Atau teori komunikasi ini apakah ini saja? Jangan-jangan ini teori komunikasinya sudah tidak berlaku. Itu keterampilan, kemampuan untuk menanyakan hal tersebut, mendiskusikannya, itu namanya keterampilan. Ya. Kemudian KU9, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamanahkan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan, mencegah plagiasi. Jadi nanti mungkin KU9 ini ada di hampir semua mata kuliah ya, karena memang KU9 ini keterampilan yang secara
akademis itu wajib ada, yaitu mencegah plagiasi. Cara mencegah plagiasi ya dengan terus terang, jujur, sportif, dan menelusuri apa adanya referensi ya, yang digunakan teman-teman dalam karya teori komunikasi, karya dalam pembuatan tugas, karya dalam diskusi setiap pertemuannya. Itu taunya dari mana? Dari membaca. Misalnya, menurut saya fenomena ini cocok di analisis dengan teori uses and gratification, karena penjelasannya adalah bahwa fenomena ini menerapkan, nah itu menurut siapa gitu ya. Tuh. Kemudian KK1, ini keterampilan khusus 1, mampu melaksanakan dakwah Islam yang persuasif, humanis, dan moderat berdasarkan keilmuan dan etika dakwah. Jadi keterampilan khususnya secara spesifik mampu melaksanakan teori komunikasi ini bisa digunakan oleh mahasiswa untuk melaksanakan dakwah Islam yang persuasif. Jadi dakwah Islam itu tidak hanya naluri saja, tetapi ada bekal-bekal teoritisnya dalam teori komunikasi. Kemudian KK5, keterampilan khusus yang kelima, mampu menulis materi dakwah di media cetak, elektronik, dan media online sebagai wujud dari keahlian komunikasi dan penyiaran Islam dalam masyarakat. Karena ada banyak gangguan ya, ada suara-suara, kita cukupkan dulu untuk video tentang CPL Prodi mata kuliah teori komunikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.